sore ya, jam 4 lewat. Kembali lagi di acara praktikum kartografi untuk sekarang yang acara 8. Sebelum mulai, seperti biasa kita berdoa dulu demi kelancaran kegiatan praktikum pada sore hari ini dan semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan bisa dipakai di manapun nanti rekan-rekan semua akan bekerja selalu. Berdoa mulai. Oke, cukup. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah muncul ya? Nanti kalau misalnya kalau misalnya nanti ada kendala, kayak tadi misalnya tampilannya telat, nanti tolong diingatkan ya. Karena enggak sewaktu-waktu mantap yang dijatin. Oke, jadi acara ini adalah pemanfaatan data OpenStreetMap ya. Nanti OpenStreetMap merupakan salah satu sumber data crowdsource ya, crowdsourcing, jadi siapapun boleh pakai, siapapun boleh berkontribusi dan siapapun juga boleh memanfaatkan datanya. Jadi dia tipe lisensinya itu siapapun boleh memakai selama menyebutkan sumber datanya. Jadi itu adalah OpenStreetMap dan mungkin nanti saya juga bisa sharing pengalaman terkait pemanfaatan ini dan bagaimana nanti manfaat yang kiranya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di dalam menggunakan data OpenStreetMap ini. Jadi untuk praktikum kali ini tujuannya adalah jadi nanti teman-teman diharapkan mampu memanfaatkan data OSM ini. Jadi ini sebagai data alternatif ya, bisa dikatakan bukan official data tapi bisa digunakan sebagai sumber data alternatif yang digunakan untuk bisa menutup ya gap dari mungkin data official yang sudah ada, misalnya data dari RBI yang di satu daerah kita perlu data lebih lengkap, namun ternyata data di daerah tersebut tidak ada. Nah itu bisa digunakan data OSM ini. Kemudian yang berikutnya adalah jadi nanti teman-teman dapat berkontribusi ya dalam kegiatan pemetaan yang berbasis crowdsourcing ini. Jadi OSM sendiri didirikan di UK ya, sekitar tahun 2005. Itu awalnya karena saya lupa nama orangnya itu. Dia merasa kesulitan untuk memperoleh sumber data yang dia butuhkan untuk melakukan suatu analisis. Akhirnya dia tergerak untuk menggerakkan suatu gerakan massal yang memetakan sendiri dan nanti datanya bisa dimanfaatkan bersama-sama. Jadi kurang lebih semacam. Jadi aplikasi crowdsource ya semacam ya ini mungkin petaan semacam ini. Mungkin kalau teman-teman pernah menggunakan kayak Waze gitu, ya kita bisa saling berkontribusi memberikan informasi kalau ada kemacetan atau ada kecelakaan di suatu tempat, nanti orang lain bisa tahu dan dia bisa merencanakan rute lain ya dengan pertimbangkan kondisi informasi yang kita dapatkan. Jadi semacam itu. Kemudian nanti teman-teman juga mungkin bisa memanfaatkan merasakan kira-kira dampak signifikan apa yang mungkin bisa nanti didapat dengan menggunakan data ini. Seperti biasa sebelum mulai, di sini ada pretest ya. Silahkan teman-teman mengerjakannya. Ini nggak susah, 5 menit aja, semoga cukup ya. Saya ketikkan jika di chat.
tugasnya silakan dikerjakan dulu soalnya. Nanti sekitar jam 3.05 ya, maksimal 3.55 kita coba 3.55 ya, kita coba lanjutkan materi kita. Silahkan diisi terlebih dahulu. Yang baru bergabung silakan langsung mengerjakan pretest ya, yang ada di kolom chat.
sudah ada 10 jawaban yang masuk, belum pernah, rata-rata belum pernah ya, belum pernah berkontribusi. Ya jadi peta OSM itu gratis ya. Dia sebenarnya mirip Google, cuman memang ada beberapa service dia yang berbayar, tapi itu untuk yang sudah levelnya komersil ya. Misalnya kayak beberapa aplikasi yang memanfaatkan network service, nah seperti ojek online dan lain sebagainya, itu bisa memanfaatkan platform semacam ini. Jadi ya memang sumber terbuka, dan dia juga ada satu apa istilahnya kayak additional project-nya ya. Jadi OSM sendiri, kemudian ada yang namanya Humanitarian OpenStreetMap Team. Nah itu adalah ini khusus yang biasanya bergerak ketika terjadi beberapa bencana yang memerlukan dukungan sumber data detail ya. Di beberapa kesempatan mereka juga sering melakukan namanya kayak semacam mapeton atau pemetaan bersama. Jadi mereka memetakan daerah-daerah yang sudah ditentukan. Jadi misalnya kayak seperti contoh kasus waktu itu di Aceh ya, itu ada gempa yang kemudian Humanitarian OpenStreetMap mencoba menggerakkan suatu gerakan bersama, biasanya dengan hashtag tertentu, nanti untuk kita memetakan bersama. Jadi kalau dulu saya sering terlibat di dalam kegiatan ini ke teman-teman mahasiswa juga di beberapa daerah itu, ketika terjadi bencana, mungkin teman-teman yang ini ya mungkin misalnya takut ke lokasi bencana atau mungkin bingung mau ngapain, sebenarnya dari rumah pun juga bisa melakukan kontribusi semacam itu. Jadi kita coba membantu memetakan bangunan-bangunan, jalan yang ada di lokasi yang terdampak. Karena biasanya nanti mereka sudah menentukan area mana saja yang perlu dipetakan bersama-sama. Jadi sudah ada nanti semacam grid-grid pembagiannya, dan masing-masing orang itu tidak bisa mengerjakan area yang sama. Nah itu nanti setiap berapa jam sekali dia di riset, sehingga nanti ketahuan daerah mana yang masih kurang, masih bolong, perlu ditambah lagi. Dan mereka juga ada tim verifikasinya di OpenStreetMap sendiri. Dan itu dikerjakan juga voluntary. Memang ada beberapa proyek yang yang dikerjakan, namun secara umum sebenarnya sifatnya adalah voluntary, makanya dia siapapun bisa berkontribusi, bisa memanfaatkan datanya. Terus kemudian juga mereka membantu untuk melakukan semacam validasi data ya, validasi data, karena terkadang karena yang mengerjakan banyak orang. Dulu pernah waktu di Ambon kalau nggak salah ya, di Ambon ada semacam ini. Jadi mereka tidak mempertimbangkan unsur-unsur, misalnya kayak bangunan itu tidak boleh nabrak jalan istilahnya, kecuali nanti memang ada bangunan khusus yang dia berada di atas jalan, nah itu bisa dikondisikan. Tapi secara defaultnya itu dia sebenarnya nggak bisa ya, bangunan tapi dia kena jalan, itu kan nggak bisa. Terus kemudian memang ada beberapa yang bangunan misalnya dia di sungai, nah semacam itu ya, mungkin memang di beberapa tempat ada, tapi dalam kondisi umumnya itu biasanya kan nggak ada. Nah itu hal-hal yang memang perlu dilakukan validasi lebih lanjut. Tapi paling tidak dari kegiatan tersebut minimal nanti dari pemangku kebijakan mereka bisa menganalisis berapa, kayak terakhir di di Galudu yang banjir bandang di Sumatera Barat, yang di Lembah Anai, itu juga beberapa lembaga, bahkan seperti lembaga internasional seperti UNOSAD dari UN, yang mereka juga melakukan analisis
lokasi terdampak, mereka juga melakukan ini analisis menggunakan data OSM ini sebagai estimasi berapa bangunan yang hancur. Nah, kalau emang bangunan itu bisa ketahuan mana yang rumah, mana yang tempat industri, mana yang dia kafe misalnya. Jadi ini ketahuan kalau emang bangunannya rumah ada sekian rumah yang hancur dengan estimasi satu rumah itu 1 KK, diestimasi 1 KK sekitar 4 sampai 5, nanti bisa diestimasi berapa korban yang terdampak dari bencana tersebut. Jadi ini salah satu pemanfaatannya, manfaatan dari WSMI sendiri. Oke, sudah ini ya, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk jenis datanya memang bermacam-macam ya. Dia nggak hanya data jalan meskipun namanya OpenStreetMap ya, tapi dia sebenarnya bukan hanya data jalan. Tapi di situ ada data batas administrasi, kemudian ada data perairan, ada data pendidikan, data bangunan. Yang itu semua nanti bisa di-download, bisa diunduh teman-teman semua nanti untuk membantu perencanaan, misalnya untuk perencanaan detail tata ruang yang membutuhkan data-data sampai ke persil. Nah, di OpenStreetMap ini beberapa daerah tersedia data tersebut. Bahkan seperti di Jakarta itu, terakhir kalau nggak salah sudah diupdate sampai batas RT ya, untuk batas administrasinya. Kalau dulu itu masih RT. Beberapa daerah yang pernah ada proyek OpenStreetMap itu seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan beberapa kabupaten kota prioritas RPJMN tahun 2000 sampai 2020 kalau salah ya. Sampai 2019 ya, itu waktu itu ke beberapa kementerian seperti BNPB, mereka mencoba menggandeng OpenStreetMap untuk membantu memetakan bangunan dan jalan serta beberapa aset penting yang ada di sana. Dan itu dilakukan secara masif, dan karena memang harapannya pemerintah bisa mempunyai gambaran yang lebih detail ya terkait dengan daerah tersebut. Karena informasinya tidak hanya sekedar di sini area permukiman, tapi berapa sih permukiman yang atau rumah yang ada di sana. Nah, itu bisa kita ini. Tapi memang karena ini sumber terbuka, tidak semua bangunan atau informasi detail itu bisa kita taruh di sini. Termasuk informasi terkait dengan kawasan yang instalasi militer. Nah, itu dia nggak boleh. Terus kemudian beberapa aset negara seperti istana presiden, bahkan dulu pernah ada yang memetakan Pentagon sampai dibuat detail tuh sama OSM-nya karena itu kan rahasia ya, nah, itu sama OSM-nya dihapus. Jadi informasi itu nggak boleh masuk di sini. Jadi memang ada tim jadi kita bisa juga saling melaporkan bahwa ini kok ada informasi ini ya, istana presiden kok dipetakan dibuat detailnya. Nanti kita bisa melaporkan, nanti ada yang memverifikasi. Oh ya, ini nggak boleh, jadi data itu harus dihapus dan nggak boleh ditaruh di sini. Jadi memang ada kurang dan lebihnya ya peta sumber terbuka ini. Ya sama seperti kita menggunakan medsos ya, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya, kita memanfaatkannya, informasi yang ada di sana, apakah itu hoax atau bukan. Nah, itu juga sama di sini bahwa bisa jadi orang hanya rumah sekitar gitu. Jadi nanti rumah sekitar, kemudian di situ ada. Jadi kita kalau di sekitar rumah kan mungkin tahu lebih detail ya, ada warungnya Pak siapa, atau nanti di sini ada kios apa gitu. Nah, kita bisa menambahkan. Jadi informasi-informasi yang umum saja itu bisa kita tambahkan di sini. Jadi kalau informasi yang detail bahkan sampai nama, nomor itu emang sebenarnya disarankan tidak ditampilkan di sini. Karena itu kan sifatnya privasi ya. Kita nggak boleh menunjukkan di sana, kecuali memang yang dia sifatnya komersil. Jadi bisa juga untuk mengiklankan di sini. Bahkan di beberapa tempat yang di Google Map itu nggak ada, di OpenStreetMap itu sudah ada datanya.
Seperti kalau di dekat rumah saya ini di daerah apa? Ini kan ada perumahan besar di kawasan yang elit ya, dia membangun perumahan ekspatnya udah kemana-mana. Dan kita suka bertanya-tanya ini tembusannya kemana ya? Nah itu di OpenStreetMap ternyata sudah muncul tuh apa namanya rencana jalannya itu nanti bakal lewat mana aja. Nah itu mah sudah ada. Seperti waktu beberapa jalan yang tol Trans Jawa itu, meskipun mungkin kita belum melihat wujudnya waktu itu ya, tapi di OpenStreetMap itu dia sudah ada ini apa namanya calon rencananya dia bakal lewat di sini. Ya karena siapapun boleh mengisi, mungkin nanti emang ada orang yang dia tahu itu dia mendigitasi di sini, nah selama itu bukan rahasia yang harus disembunyikan itu bisa ditaruh di sini. Jadi dia boleh bebas berkontribusi, menambah, mengubah maupun bahkan menghapus ya. Kalau emang itu udah nggak ada. Oke, next. Nah, untuk alat dan bahan praktikum kali ini, nanti teman-teman silakan buat akun OSM ya. Jika yang belum punya nanti silakan buat. Jika yang sudah nanti bisa pakai itu. Kemudian untuk perangkat lunak ArcGIS. Jadi karena kita kuliahnya kartografi, jadi ujung-ujungnya pasti selalu ada visualisasinya. Nah, karena kartografi sendiri kan dia seni tentang peta ya, seni tentang buat peta, bagaimana menyajikan informasi. Nah, nanti bagaimana caranya teman-teman bisa menggunakan data tersebut, kemudian mencoba menampilkannya menggunakan ArcGIS. Terus perangkat tempat peraba, jadi ini untuk mengakses datanya dan kita melihat apa namanya dia bentuk sendiri. Nah, nanti yang kita lakukan adalah kita coba akses ke openstreetmap.org, kemudian nanti buka akun. Nanti teman-teman diharapkan untuk mencoba minimal berkontribusi ya, visit entah rumahnya atau rumah pacarnya atau nanti warung langganannya yang memang di situ belum ada, nanti bisa di-visit. Rumahnya nggak perlu diberi nama aja, nanti yang penting building, tagnya yes, berarti kan dia building atau rumah, kan nanti ada host. Nah itu nggak usah, misalnya saya nggak mau ada lantainya berapa, nggak ditulis ya, itu nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting nanti ada kontribusi yang teman-teman coba buat di sini. Semakin banyak semakin baik juga sih. Nah kemudian yang berikutnya setelah kita berkontribusi kita coba bagaimana memanfaatkan datanya. Jadi kita memanfaatkan data yang sudah orang lain digit ya, sudah orang lain lakukan kontribusi di situ, kita manfaatkan, kita download datanya. Nanti kurang lebih datanya paling tidak ada data building, kemudian data road, transportation, nanti ada jalan dan segala macam, sama untuk water ya, nanti ada sungai dan lain sebagainya. Jadi minimal 3 info itu nanti bisa di-download. Kemudian nanti ditampilkan ke dalam ArcGIS ya, ArMap, nanti di layout bagian sini. Jadi nanti hasilnya itu kurang lebih nanti ada 3 ya, jadi nanti hasil kontribusi teman-teman. Jadi nanti kita bisa melihat ya, misalnya bangunan ini atau titik ini, pos ini, kita klik, nanti bisa ketahuan tuh siapa yang berkontribusi, nanti nama akunnya muncul. Kalau emang nanti ada yang merubah, mengubah, mengedit, nanti ketahuan juga. Yang buat dulu siapa, yang ubah siapa. Nanti ada change log-nya di sana. Kemudian nanti saya sudah menyediakan ini ya, peta beberapa kelurahan di Semarang. Nanti teman-teman silahkan mendownload. Nah, sudah saya sesuaikan ya, kelompok 1 mana, kelompok 2 mana, sesuai dengan daerahnya di link yang ada di sini. Kemudian data tersebut divisualisasikan ke dalam di ArMap ya, ke dalam ArcGIS, kita lihat petanya. Oke, sampai di sini sudah ada gambaran atau ada yang perlu ditanyakan dulu? Cukup ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi langkah pertama saya mau langsung juga lihat di ini ya. Jadi nanti di panduannya, di modulnya juga sudah saya siapkan detailnya ya, step by step-nya. Jadi pertama kita masuk ke OpenStreetMap dulu. Jadi silakan, mungkin teman-teman kalau misalnya mau sambil ngetik juga boleh. Jadi silakan teman-teman. Kalau mau teman-teman ya masuk ke openstreetmap.org, silakan browsing berselancar di sana jika bisa. Nah, klik di sini. Oh ya, saya log out dulu. Saya coba log out dulu. Ya ini, maaf.
ganti tampilan. Tampilannya sudah ganti ke peta ya, ada tampilan peta OSM ya. Sudah ya. Nah, nanti di sini silakan sign up dulu ya, teman-teman. Kalau yang belum ada, silakan daftar dulu di sini. Nanti ketik email, nanti display name-nya, kayak username-nya lah. Bikin yang keren nanti. Kemudian password, lalu centang dan sign up. Nah, kalau sudah nanti ada email konfirmasi ya, ke email rekan-rekan sekalian. Kalau sudah nanti tinggal login. Kalau teman-teman yang mau ini bisa sambil sambil daftar-daftar juga boleh di sini. Ketik emailnya, display name-nya, kemudian password dan confirm passwordnya nanti. Atau bisa juga nanti teman-teman misalnya biasa pakai ini ya, authorization ya, pakai pihak ketiga itu third party. Nah, ini bisa pakai Google misalnya, atau teman-teman punya akun OpenID, Facebook. Ya karena dulu OpenSocial juga pernah kerjasama dengan Facebook ya, terkait dengan artificial intelligence, jadi mencoba mendigitasi secara otomatis berdasarkan pola-pola kenampakan yang ada di Tracelit. Jadi mana yang itu rumah, mana yang jalan, mana yang itu sawah dan lain sebagainya. Atau GitHub atau Wikipedia juga bisa. Kalau sudah silakan login. Login. Silakan login. Nah, tampilannya semacam ini ya, nanti pertama itu. Jadi sama kayak Google Map. Nah, ini daerah Demak, ini Semarang. Nah, ini kan rencana kayak misalnya ini tol, yang rencana tol Semarang Demak ini kan ada yang masih ada construction di sini. Terus kemudian kayak misalnya ini saya contohkan di sini di dekat rumah saya itu. Nah, ini ya, ada jalan-jalan yang dia masih unspecified, tapi dia ini kan biasanya mungkin hanya pengembang atau ini yang tahu ya, nanti bahwa jalannya itu mau nanti dikembangkan di sini, itu tembusnya ke sini, ke sini, ke sini. Nah ini dia sudah kelihatan di sini. Nah, beberapa jalan semacam ini. Nah, kalau sudah nanti yang berikutnya adalah kita mencoba untuk berkontribusi ya. Jadi kita bisa melakukan digitasi, entah itu digitasi berupa titik, garis maupun area. Nah, itu bisa di sini. Misalnya saya akan mulai di sini. Di sini ada edit ya. Ini ada dua ya. Kalau ini dia lebih agak susah ngaturnya. Jadi kita pakai edit with ID aja. Edit with ID, terus kemudian tunggu beberapa saat ya mengganti mode edit dulu. Nah, di atasnya ada ini ya, point, line atau area. Nah, ini dia juga ada keterangannya. Jika menambahkan misalnya kayak monumen, terus kemudian menambahkan kayak mungkin semacam pos-pos ya. Jadi informasi itu kan bisa saja dia berupa poin, berupa poligon, ya, tergantung dari kedetilan skalanya. Ingat di acara 1 dan 2 kemarin. Jadi bisa jadi satu bangunan bisa representasikan dalam titik maupun dia dalam poligon. Kemudian line ya, garis, line nanti juga bisa, jalan juga bisa ini area, tapi lebih disarankan dia yang
mempunyai luasan sebenarnya. Jadi kayak lahan parkir, kemudian bangunan, lahan apa namanya sawah, danau dan lain sebagainya. Nah, misalnya saya mau mencoba mencicip salah satu rumah yang ada di sini. Nah, oh ini udah semua ini. Oh, yang merah-merah ini udah. Maunya yang belum. Nah, ini bisa kita tambahkan jadi kita bisa menggunakan area klik. Kemudian kita digit di pojok-pojoknya ya. Klik 2 kali. Nah, nanti kemudian pilih ini ya, apa namanya, fitur type-nya. Apakah dia house atau land use, water bodies, park, hospital, tempat ibadah, kafe, restoran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan dia rumah ya. Dan ini kan area permukiman dan sini rumah. Yang saya pilih di sini house. Nah, di sini kalau misalnya nama. Nah, ini kan kita bisa masukkan nama sebenarnya. Cuman kan itu sebenarnya privasi ya terkait nama itu. Dan nama, tapi memang ada beberapa orang yang memang sengaja dia menunjukkan di situ karena mungkin memang ada maksud dan tujuan tertentu, terutama yang komersil ya. Nah, itu biasanya ditunjukkan di sana. Kalau kita lihat di Google kan juga banyak tuh yang semacam ini. Ini nama, saya rumah tinggal. Kemudian levelnya. Nah, karena kita kan nggak tahu ya dia tinggal atau enggak, kecuali teman-teman paham di sini misalnya oh, ini rumahnya kan tingkat 3, bisa di 3. Ketinggian berapa? Nah, karena kita nggak ada informasinya ini kosong. Termasuk alamat. Ini bisa juga kita masukkan di sini. Di rumahnya juga kalau kita tahu bisa menambahkan sini. Kalau sudah, nanti bisa geser lagi. Saya rumah yang ini. Saya juga mau digit. Saya biar dulu. Supaya nggak nabrak jalan. Nanti biasanya ada peringatan. Ini ya perspektif tadi waktu yang di acara sebelumnya posisi memotret jadi bisa jadi dia bangunan itu kelihatan meroboh atau kita mau dikit yang mana. Biasanya memang gampangnya ikut atapnya aja ya. Meskipun sebenarnya dia bisa jadi tuh gambarnya itu miring, atapnya nggak tepat, tapi nggak masalah. Yang penting kan kita bisa mendikit di sini. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tuliskan. Misalnya kita tulis juga rumah tinggal. Kalau sudah, nanti teman-teman silahkan save ya. Simpan di sini. Save. Nah, ketika save nanti teman-teman ini diminta untuk mengisi challenge. Jadi di area ini nanti ketahuan. Area ini tuh yang edit siapa aja sih? Berapa orang nanti di sini. Nah, ini misalnya menambahkan beberapa rumah. Nggak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun bisa. Karena di Indonesia sendiri OSM sudah menjadi satu perkumpulan yang berbadan hukum, jadi pasti nanti bakal ada yang memeriksa ini. Ini source-nya, kalau misalnya teman-teman nanti tahu ya, saya lokal knowledge, saya lebih paham. Saya paham itu tadi ininya, saya jelaskan. Tapi kalau misalnya nggak ada, kosongkan saja nggak apa-apa. Termasuk ini ya, hashtag. Nah, ini biasanya kalau kalau ada hashtag tertentu yang biasanya dalam kegiatan yang pemetaan rame-rame tadi biasanya ada. Kemudian bisa dicentang kalau memang nanti minta orang nanti jadi orang yang punya akun untuk memverifikasi mereview dia nanti bisa tahu ada ini. Jadi hanya nggak semua orang kan bisa. Kemudian upload. Nah, sudah selesai.
terupload. Kalau mau kembali ke tampilan awal tadi, baik lagi klik di sini. Nah ini biasanya tadi kita ada di daerah sini ya, tapi biasanya nggak muncul. Ini biasanya kadang kita perlu agak zoom out, zoom in, nanti biasanya dia muncul. Nah, ini nggak muncul. Karena nanti ditunggu beberapa saat, nanti biasanya dia bisa muncul. Nah kemudian kita bisa melakukan ini ya, apa namanya, query feature ya. Nah nanti yang tugas teman-teman nanti setelah mendigit nanti bisa muncul ini. Kalau diklik nanti ada ini ya, bangunan-bangunan ini. Bangunan yang mana? Yang ini. Siapa sih dulu yang ini? Oh ini namanya Fajin Nuril Mawah. Punya saya tadi coba kalau saya refresh. Coba tahu nanti muncul. Nah, tadi yang di sana tadi saya biasanya nggak berselang lama nanti munculinnya apa namanya bangunannya. Coba kalau yang tadi saya yang di daerah mana tadi ya, Demak tadi. Semoga saya masih ingat tempatnya. Wah, saya lupa tempatnya. Tapi tadi yang tugas yang teman-teman lakukan selain buat akun nanti salah satunya ini, apa namanya, di query feature, kemudian kita klik ya, ada bangunan ini kan nanti teman-teman yang mendigit misalnya, nah nanti diklik, nah nanti kan muncul nih nama akun teman-teman, silahkan nanti di print screen aja, print screen gitu, kemudian nanti di print screen yang kelihatan objeknya yang di apa namanya yang di digit tadi dengan nama akun teman-teman. Ini kan objeknya di sini. Kemudian ininya di sini. Dia ada objek, ada nama akunnya. Nah nanti minimal satu lah bisa apa namanya melakukan itu. Ini untuk apa namanya kontribusi ya. Itu satu. Setelah berkontribusi kita coba melakukan bagaimana cara untuk mendownload datanya. Nah, untuk downloadnya nanti teman-teman silakan di acara praktik ada nanti buka open apa export.osm.org, nanti dia juga minta login lagi dengan akun yang sama. Meskipun kita ada login, tapi kalau kita ketik ini nanti dia minta login. Kalau udah login nanti silakan diekspor. Ini ada start exporting. Nah di sini bisa diisikan namanya, nama projectnya. Misalnya tadi saya contoh, oke, saya nggak hafal tempatnya. Jadi di sini ada ini ya deskripsi nama project. Misalnya di sini ada kelompok satu kartu misalnya. Mencoba mengunduh data. Project praktikum kartografi. Nah, masih di tampilan pertama sini kan ada peta ya. Nah, kita bisa bikin boundingnya ya, areanya nanti mana aja yang akan diunduh. Nah, nanti kita bisa import. Ini saya sudah sediakan di link yang saya sediakan di slide tadi. Nanti teman-teman silakan upload.
areanya. Jadi formatnya dia harus GeoJSON ya. GeoJSON itu dia nggak bisa dibuka di ArcGIS, tapi bisa pakai QGIS. Nah, di sana saya sudah saya siapkan di sini. Misalnya tadi kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Nih. Tambak Harjo. Yang oh maaf, QGIS-nya nggak ada, nanti saya update. Ya sudah ada QGIS-nya dulu. Oh ini QGIS-nya. Nah, di kelompok 1 Tambak Harjo ya. Nanti dipilih yang QGIS. Nah, perasaan tadi sudah saya ubah semua. Open. Nah ini. Yang langsung ngejum ke sini, nanti areanya di sini aja yang akan di-download. Kemudian formatnya, nanti mau di-download dalam format apa? Apakah GeoJSON, shapefile, GPG, ini bisa dicentang semua. Atau misalnya teman-teman hanya mau SAP, centang aja yang SAP. Terus kemudian pada bagian data, ketika diunduh nanti mau formatnya apa, kemudian datanya apa saja yang mau diunduh, mau semuanya, ini kalau semuanya tinggal centangin semuanya. Atau nanti beberapa data tertentu aja. Nah nanti teman-teman silakan coba ya. Karena salah satu keunggulan dari OpenStreetMap itu adalah buildingnya, yang ada building areanya. Nah nanti teman-teman silakan pilih di sini yang building, kemudian transportation, nanti ada jalan dan segala macam, sama water, nanti ada sungai dan lain-lain. Cuma 3 ini, tapi kalau teman-teman mau menambahkan silakan dicentang saja. Kemudian nanti next, dia akan masuk ke tab terakhir ya, summary. Di sini kalau emang nanti mau dipakai, jadi orang lain tuh bisa menggunakan juga data ini ya, tinggal di-download itu bisa dipublish, tapi kalau nggak usah, diacak aja nggak apa-apa. Kemudian create export. Nah, nanti di sini statusnya ditunggu sampai komplit. Ini masih running, nanti akan muncul link downloadnya di sini, di bagian save file ini. Ini masih running, ditunggu sebentar. Nah, kalau sudah completed, nah ini ada linknya di sini. Ini silakan bisa diunduh. Dia formatnya dalam zip. Oke, kemudian ditampilkan data tersebut di ini apa namanya, di RMap. Bentar, saya coba ini. Ya, oh gitu. Oh ini Mas gimana ya? Apa terakhirnya? Sekarang tampilannya di apa untuk share screen-nya? Oh, udah di ya. Oh ya. Ya, nanti oh gitu. Oh ya. Atau nanti saya coba ulang. Oh ini karena udah mau selesai ya. Kita pindah ini dulu, apa namanya? Pindah ruangan dulu. Nanti dari sana saya coba ulang lagi, nanti pakai step by step yang ada di apa namanya, di petunjuk aja, mungkin nanti bisa lebih lancar ininya. Bentar saya kopikan dulu ini apa namanya, linknya. Saya kopikan link untuk kita berpindah ke yang baru ya.
Nah, silakan teman-teman coba pindah dulu ke sini. Nanti kita ketemu lagi di sana. Nanti kita coba ulang lagi untuk proses penjelasan tadi. Tadi terakhir sampai di mana ya? Apa namanya, Mas Jafar ya? Pas gambarnya itu. Pas saya menjelaskan yang bagian apa tadi? Pas sudah download atau ini ya? Atau masih berkon? Oh, dari sebelum. Ya. Oh iya ya. Oke, nanti saya coba ulangi lagi penjelasannya. Ya, mohon maaf atas ketidaklancaran ini. Oke, kita pindah dulu ya di yang baru ya. Nanti kita lanjut lagi di sana. Terima kasih. Oke, saya coba ini ya, mohon maaf. Atau mungkin nggak pakai, memang gangguan sinyal di sini hari ini. Sedang agak terkendala. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat ada mati ya sini untuk internetnya. Jadi saya coba apa namanya, tidak menggunakan kamera dulu. Mohon izin untuk tidak menggunakan kamera. Semoga nanti jadi lebih lancar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sekarang saya langsung ke ini aja yang dari panduannya. Semoga nanti lebih lancar ya. Jadi mohon kalau misalnya ada tak, saya coba tak gabung juga dari sini. Saya coba gabung dari handphone saya untuk minimal memantau. Oke, jadi nanti yang apa yang untuk praktikumnya ya yang dilakukan ini. Ini saya ulangi aja, nanti saya sambil jelaskan di apa yang ada di panduan ini. Jadi ini tadi udah yang masuk ya, kita login, kemudian bikin akun, kemudian untuk berkontribusi ya. Jadi nanti untuk berkontribusi bisa menggunakan ini edit with ID, edit di browser ini sendiri. Kalau muncul welcome segala macam ini langsung edit now aja. Nah, ini ada 3 pilihan geometri yang bisa dipilih. Oh, sebentar.
Oke, saya memantau di HP. Oke, jadi ini ya, nanti untuk misalnya untuk mendigitasi bangunan, nah ini teman-teman pakainya nanti yang area, silakan didikit. Nanti kalau teman-teman mau jalan ini berarti pakai ya garis ya. Setelah selesai mendikit, nanti dipilih dulu tipenya, feature type-nya apa. Ini misalnya ini kan rumah ya. Oh, saya pilih rumah di sini. Kemudian setelah dipilih jenis fiturnya, nanti dia akan meminta isian atributnya. Jadi ini per fitur nanti beda-beda ya. Ada nama, kemudian kalau jalan berarti dia ada panjang, ada lebar, segala macam. Kemudian kalau sudah di-save, disimpan, nanti dia akan mengupload ya data yang sudah kita isi tadi. Nanti teman-teman diminta untuk mengisi dance log-nya. Jadi apa kontribusi yang teman-teman tadi lakukan di sana. Misalnya menambahkan bangunan rumah atau memperbaiki atau mengupdate jalan yang ditutup misalnya. Nah, itu nanti bisa ini. Kemudian nanti apa? Kalau sudah upload, nanti klik lagi logo OpenStreetMap ini untuk menampilkan tampilan awalnya. Nah, kemudian nanti pakai tombol ini ya, query feature yang ada di pojok sini. Ya, di pojok ini. Nanti untuk teman-teman bisa melihat data informasi yang ada di sini. Jadi misalnya tadi saya di sini ya, rumah tinggal muncul nih. Nah, nanti bisa muncul nih. Ini bangunannya, di sini ada nama akun saya. Nah, nanti teman-teman kalau bisa harapannya di tugas yang pertama nanti kan dia nanti teman-teman mencoba apa berkontribusi ya, salah satu bukti untuk menunjukkannya di sini. Jadi nanti pakai query feature, diklik bangunannya. Kalau misalnya bangunannya belum muncul, zoom in zoom out biasanya muncul. Kalau enggak nanti ditunggu beberapa saat. Mungkin teman-teman bisa mengerjakan yang lain, download data dan lain sebagainya. Nanti kembali lagi, biasanya udah ada. Nah nanti sini diklik ya. Jadi ya di preview yang kelihatan objeknya sama akun teman-teman ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengunduh data OSM. Jadi kalau tadi kita berkontribusi ya, memberi istilahnya ya. Nah ini kita memperoleh atau mendapatkan. Caranya kita harus akses ke sini. export.hotosm.org. Nanti tampilan awalnya semacam ini. Jadi dia selalu minta login dulu ya. Login pakai akun yang tadi sudah dibuat. Atau kalau teman-teman tadi pakai third party, pakai Google, atau pakai GitHub dan lain sebagainya, bisa pakai itu. Pokoknya sesuai dengan yang teman-teman lakukan waktu pendaftaran tadi. Kemudian nanti kalau sudah login, silakan di start ini ya, exporting. Di tengah ini ada tombol biru, start exporting, nanti ekspor di sana. Kemudian pada tampilan layar berikutnya, nanti akan muncul ini. Start exporting nanti akan muncul tampilan ini. Tempat untuk mendownloadnya. Jadi di sini ada deskripsi, ya kalau saya coba pindah. Mungkin biar lebih enak lagi. Saya share di sini. Ini saya sambil mantau, jadi nanti kelihatan kalau mana tampilannya ini ya. Jadi nanti di sini coba belakang. Oh ini karena sudah ini ya. Sudah di apa tadi? Sudah selesai. Saya coba bikin baru lagi. Create. Nah, jadi di tampilan awal ya deskripsi namanya. Misalnya tadi Genuan. Kelurahan Genuan. Deskripsinya tugas praktikum kartografi Nisula. Ini proyeknya praktikum kartografi. Ini ada apa? Boleh diisi ya, apapun ya pakai bahasa Indonesia ini untuk keterangan di sini. Karena nanti biasanya kita juga bisa mempublish
apa namanya data yang sudah kita istilahnya pengaturan yang kita lakukan ini, jadi orang lain tinggal download aja itu bisa. Kemudian di sini di peta kita import ya, import datanya. Jadi saya sudah sediakan ini, oh Genuk Sari, Genuk Sari ini ada di kelompok 7. Genuk Sari. Kemudian filenya ya QJSON ya. Oh ini kok nggak muncul di layar ternyata. Kalau di open. Oh saya stop dulu. Saya share lagi. Nah ini ya tadi saya ulangi lagi, import. Import di sini. Gimana nggak mau kelihatan? Wah ini ada bug di sana ini. Nanti di sini diklik, kita bisa memilih ini ya. Saya coba ulangi lagi, saya refresh. Misalnya Wonosari, Wonosari. Mencoba tunduk. Mencoba tunduk data OSM. Tugas, tugas kartografi. Kemudian saya import, ini import, select file. Nah, tadi pas filenya nggak muncul ya, tapi nanti kurang lebih dia akan muncul semacam ini ya. Ini Kelurahan Wonosari ya, di mana? Semarang bagian barat. Nah, nanti setelah ini di formatnya, nah silakan teman-teman pilih formatnya mau apa. Ya, sepel, terus datanya. Nah, ini datanya yang akan dipilih dicentang. Nanti untuk data yang diunduh, teman-teman minimal ini ya, building, kemudian di sini transportation, ini ada jalan dan segala macam ini, sama water. Karena salah satu keunggulan SMA dia ini ada data bangunan kecil-kecil ini ya. Kemudian next atau ke summary. Nah ini kalau misalnya nanti yang tadi saya sebutkan ya, orang lain bisa menggunakan pengaturan ini untuk download, jadi tinggal silakan download datanya udah saya atur tadi ya. Nah, nanti orang lain bisa melihat itu juga. Kalau enggak usah dicinta nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau orang lain juga biar bisa melihat data ini dicentang, kemudian create export. Nah nanti ditunggu sampai proses running ini menjadi completed. Nanti kalau sudah complete, nanti link downloadnya akan muncul di sini. Nah ini, Wonosari SHP-nya. Diklik. Nanti tinggal di-download. Dia formatnya zip ya, jadi nanti silakan diekstrak. Terus kemudian langkah berikutnya adalah silakan teman-teman coba buka AirMap-nya ya. Ini saya coba ganti. Nah, silakan buka AirMap-nya, kemudian tambahkan data tadi. Ini kemudian saya download ini data Tayung ya.
ukuran payung yang akan ditambahkan. Nah, ini ada yang mana ya, dia poin tapi dia ininya garis. Mungkin memang dari sananya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini ya, kita bisa zoom in, zoom out. Itu ada beberapa bangunan ini yang sesuai data yang tersedia di sana servernya. Nah, kita bisa lihat propertiesnya. Nah, di situ ada beberapa kolom. Nah, biasanya kita bisa membedakan highway untuk mengatur simbologi tampilannya. Kita bisa atur simbologinya. Kita atur berdasarkan tadi ya, highway. Kita mau simbologi. Dan kita oke. Nah, ini sudah terklasifikasi ya. Nanti mungkin memang teman-teman bisa mengubahnya nanti sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan warna yang memang sudah sering dipakai di jalan tol itu, warnanya seperti apa, jalan arteri, pantura seperti apa. Nanti bisa diatur simbologi. Ini juga kalau kita lihat yang poligon ya, sebenarnya pas download ini yang waternya belum saya download. Nah, ini ada informasi building yes, jadinya bangunan industrial. Jadi dia apakah dia building yes, apakah dia, jadi tagnya ya, dia untuk OpenStreetMap itu memberikan keterangan di atributnya itu pakai namanya tag. Nah, ini bisa kita komparasi juga ya, nanti kita tambahkan base map untuk melihat di daerah situ. Nah, nanti kira-kira cocok nggak dengan peta si OSM ini. Ini bisa untuk jadi bahan diskusi juga nanti, atau dimasukkan ke dalam kesimpulan bahwa ternyata data ini sudah cukup lengkap untuk daerah ini, dibuktikan dengan ketika kita membandingkan dengan citra satelit misalnya, datanya sudah lengkap. Atau mungkin nanti ternyata ini masih banyak yang kurang karena dari data yang di download ketika kita sandingkan dengan satelit servisnya Esri, ternyata masih banyak bangunan yang belum terrealisasi. Semacam itu. Nah, nanti hasilnya ini nanti teman-teman coba masukkan ke layout ya. Jadi sebagai hasil ketiga. Jadi nanti jika yang pertama itu adalah ini saya coba balik lagi ke paparan ya. Yang di sini. Nah, nanti teman-teman silahkan yang tugas pertama ya. Oh, kalau di sini di modul sudah ada ini, sudah ada contohnya. Jadi nanti untuk tugas praktikumnya, jadi teman-teman nanti yang pertama adalah membuat akun ya, membuat akun OSM. Kemudian nanti melakukan kontribusi. Jadi tadi ya, mendigitasi misalnya, mungkin entah rumah atau jalan depan rumah atau apapun itu minimal satu ya. Itu untuk di screenshot nanti. Kemudian mengunduh data OSM. Jadi nanti 3 ya. Itu building. Ini saya building, transportation, dan water. Nah, jadi minimal 3 ini ya. Minimal 3 kategori ini nanti yang teman-teman coba unduh. Kemudian buka data tersebut di aplikasi RMap, terus kemudian nanti di layout. Jadi nanti dilakukan simbologi, terus terakhirnya nanti di layout. Jadi tugasnya kurang lebih seperti ini ya. Dan nanti dibuat tabel ini, nanti namanya siapa, akun OSM-nya apa, terus screenshot ini hasil kontribusinya itu seperti apa. Ya ini ya, yang nanti ada bangunan rumah, terus nanti ada nama akunnya, ini ada nama akun saya. Ya tentunya macam ini.
Jadi ini masing-masing ya, untuk yang A ini nanti kalau satu kelompok ada 5 berarti nanti ada 5 gambar. Kalau nanti satu kelompoknya ada 6 berarti 6 gambar. Kemudian yang berikutnya ada download ya. Ini nanti sesuai dengan lokasinya. Jadi ini saya sudah, tapi nanti linknya bisa dilihat di sini ya. Nah, daerahnya. Saya share yang di sini. Coba ganti share. Oh, masih kosong. Nah, ini. Nah, nanti kelompok 1 ya, kelompok 1 nanti tambah Arjo, kelompok 2 Manyaran, kelompok 3 nanti Jangli, kelompok 4 Wonosari, kelompok 5 Tlogosari, kelompok 6 Sambung, kelompok 7 Genuk Sari. Nah, nanti silahkan di-download yang hot ASM tadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan areanya ini. Kemudian yang terakhir adalah membuat visualisasinya. Nanti data tersebut dibuka di ArcGIS, kemudian di layout. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan untuk praktikum OpenStreetMap ini. Ya, silakan. Ah, iya. Ini apa namanya? Masing-masing orang punya satu akun ya. Jadi nanti misalnya nanti Mas Jafara ya, Mas Jafara nanti akunnya apa? Nanti anggota tim yang lain nanti namanya siapa, akunnya siapa. Nanti contoh screenshot hasil kontribusinya seperti apa gitu. Jadi nanti kalau ada 5 anggota berarti ada 5 akun ya. Jadi masing-masing punya akun. Jadi minimal nanti teman-teman juga mencoba untuk, karena kalau untuk mencoba berkontribusi kan harus punya akun ya. Begitu Mas Farah. Jadi nanti masing-masing bikin ya. Memang untuk laporannya nanti tetap tetap jadi satu satu ini ya, satu kelompok ya mengerjakannya. Jadi minimal nanti teman-teman masing-masing juga mencoba secara bergantian. Kemudian nanti yang diunduh itu ya, nanti ada 3 jenis ya, nanti yang di sini, yang di apa namanya di di aja. Saya ganti di sini. Ini nggak mau naik. Jadi nanti di apa di hot export tadi nanti untuk masing-masing apa namanya masing-masing kelompok nanti menurut minimal tiga ini ya, 3 jenis data yang di download. Nah, ini ada ini. Building nanti di bawah itu ada transportation sama water di bagian ini. Ini building nanti ada transportation sama water di bagian bawah. Kemudian nanti dibuka di RMap, terus nanti silakan di simbologi, nanti ditambahkan, itu kan ada batasan min SHP juga ya di link tadi, nanti bisa makan datanya, nanti mungkin bisa pakai background-nya Citra Satelit atau background-nya Peta OpenStreetMap atau apapun nanti, nah nanti silakan teman-teman layout nanti sebagai lampiran laporannya. Oke, mungkin itu untuk tugas praktikum kali ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Oke. Ya, terima kasih kalau sudah tidak ada dan ini sudah agak molor ya, tadi ini sudah mendekati jam 5. Mohon maaf tadi juga ada kendala masalah jaringan ya. Di tempat saya
belakangan ini agak error. Maaf tadi harus ada yang diulang jadinya. Kalau tidak ada pertanyaan nanti seperti biasa setelah ini saya upload lagi di tempat biasa untuk modul sama paparannya. Nanti teman-teman bisa mempelajari di sana. Nanti kalau ada kendala atau apapun silahkan bisa WA langsung ke saya. Ya ini insya Allah nanti saya akan langsung menjawab secepatnya. Oh ya untuk yang tadi masalah Agisoft tadi udah dikonfirmasi sama Mas Ahmad juga ya untuk ini ya softwarenya ya. Iya, iya karena kemarin saya juga nanyain tadi saya nanyain ke Mas Ahmad yang dipakai yang tahun lalu aja nanti biar mungkin biar sama. Nah, kalau misalnya nanti ada kendala instalasi atau apa nanti silakan WA aja, saya siap untuk menjawab. Insya Allah bisa langsung dijawab. Oke, kalau tidak ada, yang praktikum sore ini kita cukupkan. Mohon maaf atas kekurangannya, ini sudah mau jam 5 dan kalau di sini hujan ya, semoga di situ aman-aman aja. Atau panas di Semarang? Di sini hujan satu, panas ya. Oke, kita tutup dulu dengan berdoa. Doa mulai. Ya terima kasih. Semoga apa yang diperoleh hari ini bisa nanti bermanfaat untuk teman-teman. Kalau nanti ada yang mau sharing-sharing juga terkait dengan materi yang kemarin-kemarin, mungkin ada apa namanya yang perlu ditanyakan lebih lanjut di luar dari materi kemarin kita sampaikan, nanti silakan saja ber WA aja ya. Nanti insya Allah saya siap membantu teman-teman kalau mau diajak diskusi. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.